boleh juga di kolom chat, Bapak Ibu silahkan apa itu komunitas. Mungkin kita bisa berbagi. Sekumpulan orang ya Pak ya kayaknya Pak. Komunitas apa Pak jelasin Pak? Komunitas boleh Pak ikut. Boleh. Komunitas adalah sekumpulan orang yang lebih dari satu orang pasti kan. Pastinya itu komunitas itu kumpulan beberapa orang, lebih dari satu, lebih dari dua kemungkinannya. Tapi dalam artian komunitas adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan atau visi dan misi yang sama. Mungkin itu sederhananya. Terima kasih. Ya, mantap. Ya betul, luar biasa Pak. Luar biasa, mantap, mantap. Ya, komunitas adalah sekumpulan orang yang lebih dari satu orang, ya, lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang bisa membentuk sebuah komunitas yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai pemikiran yang sama. Dan yang jadi fokus kita adalah bagaimana itu komunitas belajar di dalam sekolah. Yang dikenal dengan istilahnya adalah komunitas praktisi. Ada beda bangun komunitas bedanya nggak sama organisasi? Komunitas sama organisasi itu sama saja gitu. Ya. Organisasi PGRI karena kan kita kalau di lingkungan pendidikan ada yang disebut dengan organisasi PGRI, itu kan komunitas khusus untuk guru-guru, ya itu sama ya, cuman beda istilahnya ya, beda istilah komunitas, organisasi atau kelompok itu sama saja disebut dengan komunitas. Kemudian, nah bagaimana kita akan membangun sebuah komunitas belajar ya, dan ketika kita sudah menjadi bagian dari komunitas, ketika kita sudah menjadi bagian dari kelompok, ketika kita sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi, yang harus dimunculkan adalah ini Bapak Ibu semuanya, adalah pikiran kita harus benar-benar grow mindset ya. Apa itu grow mindset? Ya, grow mindset itu adalah pola pikir yang menganggap bahwa segala sesuatu itu dapat dipelajari. Ya, segala sesuatu dapat dipelajari. Ya, jadi jangan berpikiran fixed mindset. Fixed mindset itu kan tertutup. Ketika diberi tantangan, saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu, saya mah nggak mungkin kesampaian di sana, ya. Nah, ya, kebanyakan gitu pada dia ya, kebanyakan betul, ya kan. Ketika diberi tantangan ya, sesuatu atau dikasih pekerjaan oleh atasan, dikasih tugas atau apapun, kita sudah nyerah duluan, ya, Ya. Tetapi, ya, dengan pola pikir grow mindset, ya, segala sesuatu, segala tantangan itu bisa kita hadapi, bisa kita lakukan, bisa kita pecahkan bersama, yaitu dengan belajar. Ya, kuncinya adalah belajar semuanya. Ya. Karena bagaimanapun juga bahwa kemampuan atau kecerdasan kita itu dapat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya. Ilmu itu kan, ilmu itu kan bukan hanya dari situ aja, ya. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, banyak sumber-sumber yang kita bisa dapatkan ketika kita mengalami kesulitan. Ya, salah satunya adalah khusus di sekolah Bapak Ibu masing-masing dengan membangun komunitas belajar atau disingkat dengan KBS. Ya. Dan juga kita tidak maksudnya tidak boleh tidak boleh fanatik bahwa baheula mah kalau zaman dulu mah seperti itu, nggak ada yang seperti itu. Saya nggak mungkin akan berubah. Nanti juga seperti kurikulum mereka itu kan tantangannya luar biasa. Ketika kita sudah mempelajari mempelajari secara benar isi dari kurikulum mereka itu, sebenarnya itu memudahkan kita, membantu kita untuk memperoleh pembelajaran yang lebih baik. Tetapi kebanyakan kan banyak tantangannya luar biasa dari gurunya itu sendiri, bahkan dari kepala sekolahnya ada yang kurang memotivasi, ya. Tadi Bas selalu bilang kan, lah nanti juga ganti pemimpin kurikulumnya berubah lagi. Iya. Itu tidak mungkin. Iya.
nanti juga Mas Nadiem, nanti jadi ganti lagi kurikulum gitu. Kurikulum ganti menteri, ganti lagi kurikulum. Ya. Nah, yang coba nanti hal-hal seperti itu sudah mulai ditinggalkan gitu. Coba pikir, karena itu diperlukan berpikir grow mindset. Kita diibaratkan seperti ini ya, karena bagaimanapun juga kurikulum dibangun itu sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ketika kurikulum dahulu kurikulum 2013, kurikulum KBK atau kurikulum CBSA itu kan pemerintah menyediakan kurikulum itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang kan komunitas kurikulum merdeka, bagaimana lebih menekankan kepada teknologi, itu kan memang sekarang sudah zamannya. Kita diibaratkan seperti ini aja Bapak Ibu ya, ini. Nah, ini kan hasil dari proses perkembangan, hasil dari proses belajar, dimulai dari ketika ini dibaca setrikaan di awal. Nah, ini tahun berapa nih ketika kita kecil ya? Tahun jadul itu, setrika jago, Pak. Itu setrika zaman dulu. Betul, ketika saya masih kecil. Pakai arang itu ya, pakai arang. Zaman dulu. Itu Pak. Iya. Zaman saya mengalami ya. Sama Pak, sama. Nggak tahu nih, kalau zaman saya mengalami, karena kan saya lahir tahun dengan Pak Acep sekitar tahun 80-an, Pak Acep ya. Iya sama Pak, sama itu setrika jago Pak, punya saya. Iya, seperti ini. Kemudian berikutnya naik ke tahun 90-an, ini kan sudah muncul setrikaan model seperti ini kan, yang terpisah stop kontak dengan itunya kan. Kemudian zaman naik lagi ke tahun dicopot 2000-an, ya, copotan ya. setrikanya lebih canggih Pak. Lebih canggih, ya kan, lebih canggih. Kemudian naik di tahun 2010-an, 2010 sampai 2015, 2020 ini kan setrikaan sudah lebih canggih lagi. Iya. Ya. Itu setrika bobokan itu. Biasa. Dan sekarang ini kan sudah mulai setrika bobokan uap. Dilakukan uap. Kemudian juga sudah mulai lagi ada setrikaan yang luar biasa kan. Ini yang harganya kalau nggak salah itu kan di atas 20 juta kan harganya ini. Waduh, setrika mahal. Hasil dari proses belajar, hasil dari proses perubahan zaman ya. Nah, itu kan kita juga sama. Kita benar-benar harus belajar sesuai dengan kodrat zaman, kodrat keadaan. Zamannya sekarang teknologi, ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalau tidak kita mengikuti, apa yang akan terjadi? Suatu saat kita akan terkalahkan oleh teknologi. Ya. Guru akan terkalahkan oleh teknologi. Sebenarnya kan guru itu tidak akan bisa mengalahkan guru, tapi guru itu dengan kita tidak mau belajar, ya jangan salahkan nanti kita akan terkalahkan dengan sesuatu. Sehingga ada istilah seperti ini kan. Benar. Guru menyuruh belajar itu kan biasa. Ya. Biasa nggak kalau kita menyuruh belajar ke anak-anak? Nah, biasa Pak ya, benar. Belajar ya. Nah, besok kita akan ulangan ya. Nah, jangan lupa nanti pelajari materi ini, sebentar lagi mau ada tes. Itu kan guru menyuruh belajar itu biasa ke siswanya. Tapi guru terus belajar, itulah yang luar biasa. Ya, guru terus belajar luar biasa. Itu jargon yang harus kita pegang Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kita berbicara kembali ke bagaimana komunitas belajar ya. Apa itu sih komunitas belajar sekolah atau disingkat dengan KBS ya istilahnya. Nah, salah ketika kita menerapkan metode pembelajaran sehingga anak-anak tidak begitu memahami materi yang saya sampaikan. Dan disinilah tujuan dari komunitas yaitu membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Berkelanjutan di sini ada hasil ya, ada hasil dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya untuk ditindaklanjuti nanti diterapkan ketika di pembelajaran selanjutnya. Tujuan yang ketiga
dari tujuan dari KBS adalah memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas untuk belajar secara berkelanjutan. Nyambung tadi dengan apa yang saya sampaikan, ya. Tugas kita adalah sama-sama memfasilitasi, ya, saling membantu, intinya saling membantu di antara teman-teman atau rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan ketika menerapkan proses pembelajaran kepada siswa di sekolahnya masing-masing. Dan berikutnya, tujuan yang keempat adalah menumbuhkan kepercayaan diri bagi anggota untuk berpartisipasi aktif di dalam komunitas. Menumbuhkan kepercayaan diri otomatis, ya, ketika segala kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu hadapi ketika pembelajaran berlangsung, ketika Bapak Ibu guru menemukan solusi, komunitas Bapak Ibu Bapak Ibu jalankan, nah otomatis akan menambah kepercayaan diri bagi Bapak Ibu semuanya, yang secara solusi-solusi atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu bisa teratasi melalui komunitas belajar. Nah, kemudian tujuan dari komunitas belajar yang kelima, menerapkan hasil belajar yang diperoleh dari komunitas pada pekerjaan sehari-hari. Tadi misalkan apa sih yang Bapak Ibu dapatkan, ini loh saya misalkan Bapak Ibu dari kelas yang lain atau dari guru mapel yang lain, ini loh saya punya metode pembelajaran yang luar biasa, yang hebat, saya sudah diterapkan kepada anak-anak saya di kelas saya dan itu cukup berhasil. Nah, bisa ditularkan oleh Bapak Ibu semuanya, ya, ke teman-teman di komunitas di komunitas di sekolah masing-masing, sehingga bisa menerapkan hasil belajar yang diperoleh dari komunitas Bapak Ibu jalankan. Nah, kemudian yang keenam adalah ini yang kita kadang-kadang lupa, ya, kadang-kadang lupa, dan saya juga memang merasakan selalu saya tinggalkan ketika di poin 6 itu, yaitu merefleksikan hasil pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif. Nah, ini yang kita lupa merefleksikan. Jadi ketika misalkan contoh di komunitas pembelajaran itu sudah dibahas tentang implementasi pembelajaran P5, ya, P5, kemudian bagaimana membuat modul project, bagaimana melaksanakannya, ya. Dan terkadang ketika kita sudah menerapkan ke siswa itu, yang penting kita sudah diterapkan ke siswa itu, selalu kita tidak berpikiran apakah berhasil atau tidak, apakah anak memahami atau tidak terhadap proyek yang sudah kita jalankan, ya. Nah, hasil dari refleksi ini Bapak Ibu semuanya, ya, yang diharapkan kita bawa lagi ke komunitas belajar, ya. Apakah sudah berjalan dengan baik, ya? Apakah metode pembelajaran yang diterapkan itu sudah sesuai harapan atau belum? Nah, diceritakan lagi di komunitas belajar sekolah, sehingga ada perbaikan bersama ketika nanti untuk menerapkan pembelajaran selanjutnya. Nah, itu. Bentar, Nampaknya pemateri sangat mempersiapkan ya Pak. Sebentar, lupa. Baterainya belum dicolokin nih kayaknya. Ya. Mantap sekali nih materinya, sangat berbobot sekali Pak Cep. Ya. Dapat istilah-istilah baru ya Pak Eko ya. KBS kan, biasanya KBS itu kebun. KBS itu biasanya yang di Surabaya itu. Sekarang namanya komunitas belajar sekolah gitu. Ternyata banyak istilah-istilah pembelajaran ya Pak Eko ya. Iya. Yang baru tahu. Harusnya bisa
Iya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Sudah nampak lagi? Alhamdulillah Pak, Ya. nampak Pak. Ya. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Masih sedikit berapa menit lagi Pak Eko sampai jam 5 kan jadwalnya ya? Ya, jadwalnya sampai jam 5 doang Pak. Kita nggak terlalu Ya, lama. jam 5 ya, sedikit lagi aja. Nah, nggak apa-apa ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi penekanan kita adalah ketika kita aktif di komunitas belajar, baik komunitas sekolah, baik komunitas di luar sekolah, itu melalui KKG, MGMP atau apapun, yang paling susah itu adalah di poin 5 dan poin 6. Itu yang saya rasakan. Ya, tapi tidak tahu apakah Bapak Ibu sama dengan apa yang saya rasakan, menerapkan tadi hasil yang diperoleh dari komunitas, materi yang saya peroleh di komunitas, dan juga merefleksikannya. Itu yang memang terkadang kita lupa mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh melalui kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas belajar. Ya, gitu. Tapi tidak tahu Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau saya memang selalu seperti itu, gitu kan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, bahwa dalam komunitas dalam proses komunitas belajar di tempat kerja ya, itu bahwa anggotanya adalah seluruh warga pendidikan di sekolah dan dianggap sebagai bagian dari komunitas belajar sekolah. Seluruh staf bahwa menerima tanggung jawab kolektif atas keberhasilan setiap peserta didik dan siap menyumbangkan